Pemirsa, Peretas Pusat Data Nasional tiba-tiba minta maaf dan berjanji untuk memberikan kunci enkripsi data. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami hadirkan dua sudut pandang. Sudah bergabung founder and CEO Cybertrend ID, sekaligus mantan hacker Aji Putra Adhari, serta ada dari DPR, ada Bobi Adityo Rizaldi. Selamat pagi Mas Aji dan Bang Bobi. Selamat pagi. Pagi Mas Anggi, Mas Aji. Halo, Pak. Pagi. Baik, saya ke Mas Aji dulu ya. Mas, jadi kemarin Peretas ini minta tebusan. Kemudian sekarang minta maaf dan akan kasih kunci enkripsi. Ini perilaku yang wajarkah bagi hacker? Ya, berdasarkan pengalaman saya, sedikit banget kasus yang modelnya semacam kayak gini karena udah minta tebusan, kemudian juga udah tiba-tiba ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Ya di dunia kebanyakan geng ransomware ya jarang lah kasusnya sama Tidak kayak lazim gini. ya Mas? Nggak lazim, betul. Oke, Mas Aji, apakah janji seorang hacker seperti ini bisa dipercaya? Mungkin kalau dari saya 50-50 karena saya juga mungkin kita semua gitu ya berharap dan berdoa juga supaya apa yang disampaikan di situ tertulis betul-betul bisa ditepati janjinya. Tapi pemerintah juga harus jauh lebih waspada karena kemungkinan besar ada permainan psikologis di situ. Mungkin ketika PIN-nya diberikan gitu ya. Justru itu adalah sebuah senjata atau bumerang gitu ya. Makanya kita harus betul-betul hati-hati sih gitu. Oke, Mas Aji, atau apakah memang benar atau sebenarnya ini sudah dibayar, tapi supaya tidak malu-maluin, dibuat seakan-akan mereka yang minta maaf? Kalau itu saya belum tahu juga. Tapi ada kemungkinan seperti itu? Ya kalau misalnya ditarik kemana-mana kayaknya semuanya juga masuk akal sih Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Bobi ya, Bang. Bukannya pemerintah yang minta maaf, ini hacker yang minta maaf, Bang. Anda melihatnya seperti apa? Ya pertama, kalau ini benar, ya memang sebenarnya sangat memalukan ya. Tetapi saya masih berharap bahwa statement tersebut masih belum tervalidasi atau terkonfirmasi. Karena itu kan hanya berupa unggahan di akun X yang itu akunnya itu juga bukan orang Indonesia. Jadi ini pertama adalah tervalidasi. Tapi kalau itu benar, terus nanti sore ini itunya sudah benar-benar di-unlock gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan, ya ini memang tragedi nasional kalau betul itu. Tapi saya masih berharap ini tidak ya. Jadi saya sebagai di parlemen di Komisi 1 tetap berharap bahwa instrumen negara ini tetap memiliki kemampuan untuk melindungi data kita. Dan setelah rapat kemarin dan juga sudah berkoordinasi dengan Menko Polkam kan sudah ada 5 poin langkah-langkah untuk fokus pada pemulihan yang nantinya pada penanggulangan ya kali-kali bisa juga sampai ke penindakan. Oke, Bang Bobi, ini kan negara jadi seperti bahan bercandaan ya Bang ya, dengan perlindungan terhadap data vital seperti ini gagal begitu. Jika Bang, memang benar ternyata ini hacker sudah dibayar, komunikasi dan transaksi ini bisa bermasalah secara hukum tidak Bang, kalau DPR melihatnya? Ya artinya kalau kita bisa menyerah, karena di seluruh negara di mana sampai Amerika pun juga pernah diserang oleh namanya hacker ya. Dan itu tidak pernah ada satupun negara yang membayar karena ada data breach ini. Kita kan sampai saat ini masih diinformasikan bahwa yang terjadi itu adalah DOS ya, denial of services. Jadi tidak bisa kepake servisnya, pelayanan publik menjadi terganggu. Bukan data breach yang ada information theft yang datanya diambil bisa dijual. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi kami masih berharap instrumen negara ini masih memiliki kemampuan lah paling tidak untuk sampai memulihkan pelayanan ini. Tapi kalau ini benar adanya nanti ada siang nanti atau apa, wah ini memang selain digital forensik perlu ada tanggung jawab secara moral juga. Karena artinya memang benar-benar terjadi suatu keteledoran sampai protokol yang sampai istilahnya ini kan sampai saat ini kita masih berbicara mengenai denial of service ya, DOS ya, bukan information theft atau data breach. Kalau benar sampai data breach sudah kita kelok,
datanya keambil, wah ini benar-benar wafat. Kita Oke. harus mulai resetting semuanya ini dari awal. Oke, coba saya konfirmasi ke yang jagonya ya Bang. Mas Aji, jadi kalau ada peretasan seperti ini memang DOS atau sudah bisa data breach? Kalau kita bicara dengan kasus yang sekarang gitu ya, itu memang awalnya kan statementnya gangguan teknis. Kemudian Oke. setelah diidentifikasi, ada hasil ternyata itu sebuah ransomware sudah menyusupi di server. Artinya kalau misalnya memang sudah terkena ransomware, artinya semua data atau yang ada di sana sudah terkunci. Dan kemungkinan besar pasti threat actor tersebut sudah berhasil masuk ke server dan juga ya mungkin bisa nggak bisa diakses juga ya data-datanya. Dan kalau untuk mengarah ke data breach itu kemungkinan besar bisa ke situ juga sih, karena kan dengan ransomware yang jenisnya brain shifter itu menggunakan metode double extortion. Artinya ketika dia minta tebusan ataupun dibayar atau tidak, ada kemungkinan juga threat actor akan membocorkan data-data yang ada di situ juga gitu. Oke, jadi informasi bahwa kemarin ketika Brand Cypher ini mengumumkan akan minta maaf, bersamaan juga ada data bahwa data Kominfo ini bocor, ini data yang sampai tahun 2024, ini kemungkinan ini bisa terjadi ya, Mas Aji ya, bahwa data itu benar dibobol. Iya, kalau kita cek di forum gitu ya, Breach Forum, dark web itu, ya karena itu mungkin masih dalam proses pendalaman untuk validasinya apakah betul dari PDN atau mungkin sumber lainnya juga gitu. Oke. Oke. Baik, ini kita bicara karena banyak sekali perkembangan dari situasi ini. Kemarin sempat ada sorotan, Mas Aji, jika peretasan yang terjadi kemarin terhadap Pusat Data Nasional, ini ada yang menyebut hanya upaya tes aja terhadap keamanan kita gitu. Apakah memang prosedur untuk langkah pengetesan seperti ini? Ya, kalau untuk pengetesan proses pentest gitu Mas, atau gimana nih? Oke, bukannya tes terhadap sistem itu biasanya dilakukan senyap ya Mas, atau tidak pakai adegan minta tebusan? Ya harusnya juga seperti itu, karena kalau misalnya untuk proses pentest itu ada yang legal, ada yang juga ilegal. Kalau misalnya model yang sekarang ya pasti ilegal juga gitu, karena minta tebusan gitu. Oke, jadi nggak bisa menggunakan dalih bahwa ini tes ya? Iya, dan harusnya kalau memang proses pentest itu dilakukan secara internal dan diinformasikan di internal juga gitu. Oke, tidak tiba-tiba mendaunkan suatu sistem begitu ya, betul ya? Betul, apalagi pusat data nasional, apalagi banyaklah bahkan lembaga atau kementerian juga banyak terkena imbasnya juga. Jadi nggak mungkin itu cuma tes doang sih gitu. Baik. Mas Aji, Bang Bobi ditahan dulu, kita akan lanjutkan usai jeda. Salah satunya adalah apa benar bahwa ini semua hanya drama? Ini akal-akalan aja untuk minta tambahan anggaran. Saat lagi. Selamat pagi Indonesia, kembali dalam pembahasan ada apa ini? Tiba-tiba Pertas Data Nasional minta maaf dan mau memberikan kunci enkripsi maksud kami secara cuma-cuma. Masih bersama mantan hacker Aji Putra dan juga Komisi 1 DPR Bang Bobi. Saya kembali ke Mas Aji. Mas Aji, apakah memang bisa tiba-tiba kelompok hacker atau hacker ini berubah pikiran begitu saja, meninggalkan tebusan lalu minta maaf gitu? Pasti ada alasannya begitu ya Mas ya? Ya kalau ada alasannya pasti ada juga, tapi saya nggak tahu juga. Tapi yang tadi saya bilang berdasarkan pengalaman saya dan dunia ransomware, kasus yang sekarang terjadi itu sedikit banget ya. Mungkin jarang banget gitu Mas untuk kasus threat actor udah minta tebusan 8 juta US dollar, ternyata di ujung-ujungnya dia malah minta maaf dan bakal ngasih key-nya gratis gitu ya buat pemerintahnya juga cuma-cuma gitu. Oke. Apakah memang ada, Mas Aji, hacker minta donasi? Eh, ada tapi jarang, sedikit juga itu. Oke. Apalagi sekelas brand shipper harusnya sih nggak buka donasi kali ya. Mungkin ya sama lah, mestinya minta tebusan yang 8 juta US dollar itu. Oke, Mas, kita balik sedikit. Mas Aji, ngelihat
kelompok ini yang sekarang sedang meretas pusat data nasional ini, memang mereka sudah level jago atau masih amatiran? Ya, kalau misalnya udah skala nasional, PDNS, gua kena ransomware, itu bisa disebut ya lumayan jago lah. Mungkin apa ya, bisa sampai ke datanya kena ransom semua gitu. Oke, sehingga tidak mungkin tiba-tiba berubah pikiran untuk tidak mau ambil tebusan begitu ya? Iya, betul, harusnya begitu. Oke, ke Bang Bobi. Bang, kalau memang ternyata semua ini drama gitu ya, dugaan dan dugaan, apa ini cuma akal-akalan saja untuk minta tambahan anggaran, Bang? Itu saya pastikan Mas Anggi rasanya tidak mungkin lah, karena kan kita semua sebenarnya sedang menuju satu data sesuai dengan Perpres tahun 2019. Jadi sebenarnya segala upaya dan data dengan kondisi semuanya yang terbatas, kita semua sama-sama menuju ke sana. Ya hacker ini kan adalah, mohon maaf ya, memang kriminal. Jadi di Oke, semuanya, di semua negara pun ini akan terjadi. Tinggal bagaimana kita mengelola dan mitigasi resikonya. Jadi memang apalagi yang contohnya dengan membayar apa istilahnya ini, tebusan ransom. Amerika saja pernah kok membayar tebusan walaupun kecil-kecil, 400.000. Ya, UC apa University State of California itu juga pernah. Terus ada county yang medical servicesnya juga pernah. Tetapi kita pastikan Indonesia masih memiliki kemampuan untuk memitigasi risiko ini. Dari 5 poin hasil rapat dari Menko Polkam itu, upaya pemulihan akan disegerakan, dan untuk berikutnya ini sudah disiapkan untuk pembangunan CSIRT yang akan disegerakan. oke. Bang Bobi, jika Bang bilang tadi ini mereka ini adalah kriminal, ketika mereka minta maaf, kita maafkan begitu saja, Bang? Ya bagaimanapun juga secara hukum, baik itu di Amerika ataupun di negara rujukan namanya cyber law, itu namanya hacking unauthorized. Jadi penetration test itu betul yang disampaikan Mas Aji, itu adalah kegiatan rutin dalam security check di dunia cyber ya. Tetapi kalau unauthorized penetration test itu adalah suatu hal yang ilegal. Permintaan Oke. maaf itu ya tidak bisa menghilangkan pidananya. Nah, tetapi karena ini khususnya across boundaries atau dari luar negeri, memang inilah perlu penguatan instrumen negara kita yang ditunjuk oleh negara untuk berkoordinasi dengan uh, apa namanya cyber security dan cyber patrol formal di seluruh dunia. Dalam hal ini mungkin BSSN ya, harusnya BSSN, tapi kan belum ada undang-undangnya, hanya berupa perpres. Jadi walaupun minta maaf ya, tentu kalau kita memiliki kemampuan untuk menanggulanginya dan juga sampai melakukan penindakan, ini tetap harus dijalankan karena itu sudah ada pidananya. Kuncinya adalah unauthorized. Unauthorized itu adalah tanpa izin. Jadi penetration testnya itu hal yang biasa memang, dan itu adalah wajib ya yang dilakukan sebuah pusat data nasional apalagi. Tetapi unauthorized penetration test itu adalah tindakan pidana. Oke, berarti seharusnya nanti pemerintah juga tidak diam saja ketika mereka minta maaf begitu ya Bang Bobi ya. Oke, Bang, kalau misalnya ada Semoga. yang menyebutkan bahwa keterlibatan mereka ini, peretas pusat data nasional ini sebagai calo anggaran? Tidak mungkin lah, rasanya itu sangat jauh. Karena sebenarnya tidak perlu dicalo-calokan, ini memang sudah ada RPJMN-nya dari Oke, 2020 ke 2024. Cuman memang karena keterbatasan, CSIRT yang tadinya 121 mungkin sekarang masih belum sampai sepersepuluhnya. PDNS ini juga kan sebenarnya disegerakan. Kenapa? Karena kita sudah masuk negara G20 dan OECD ya. Jadi kita harus punya undang-undang PDP, kita harus punya satu data, dan tentunya ini disrupsinya kan dimulai dari pandemi COVID. Jadi sebenarnya ini adalah suatu fase yang tidak dalam waktu 3 tahun, tapi karena disegerakan ya berarti kan kita harus mengalokasikannya dari berbagai macam alokasi-alokasi yang prioritas. Jadi, tapi kalau ada skenario untuk ini, saya rasa itu kalau ada sangat jahat lah, itu tidak mungkin lah. Saya yakin itu tidak ada. Ini adalah tapi tragedi, ini bukan tidak bencana, dan mungkin ya Bang tentunya ini Bobi. dilakukan oleh kriminal. Nggak, saya rasa tidak. Saya rasa jauh lah kemungkinannya, kecil kemungkinannya. Oke, kita coba tanya ke Mas Haji. Mas Haji,
ketika Anda masih menjalani sebagai hacker begitu ya, atau Anda melihat kasus-kasus teman-teman lainnya atau juga yang Anda tahu, apakah mungkin ketika memang sengaja hacker itu disewa untuk mengetes atau mengambil data-data vital tertentu? Kalau misal itu mungkin ada, tapi memang eh, jarang yang memang apa ya, ada yang disewa, tapi memang sedikit gitu. Oke, oke, baik. Sedikit ke Bang Bobi, Kominfo sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab, ini kemarin terlihat kelimpungan ya Bang, di sana-sini. Di sisi lain, BSSN yang menjadi pengawas sejak awal tidak punya gigi karena tersandung undang-undang, tidak bisa langsung jadi penegak hukum di sini begitu. Tumpang tindih di pemerintah seperti ini, DPR melihatnya bagaimana Bang? Ya pertama tentunya dari dalam fungsi legislasi ya, kita melihat secara legislasi dan regulasi itu sudah ada. Tapi Oke. memang turunannya itu bentuknya perpres. Jadi perpres melakukan arsitektur dengan SPBE itu dengan pendekatan security-nya by design itu tidak dilakukan. Dan karena perpres itu kan ya himbauan tapi tidak ada sanksi, jadi tidak dilakukan. Perpresnya sudah ada semua, perpres mengenai RPJMN, penguatan BSSN, perpres mengenai arsitektur SPBE tahun 2022 yang harus melibatkan pembuatan security by design dari awal, bukan pemadam kebakaran seperti sekarang, itu belum Ya. dilakukan. Lantas di undang-undangnya RPJMN pembangunan major project Polhukam itu di cyber itu juga belum dipenuhi. Jadi sebenarnya dari fungsi legislasi ini semua sudah cukup ya, tinggal koordinasi antar lembaga, karena inilah yang nanti kita perlu, termasuk di dalam mungkin cakupan dari digital forensik ya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa database ini tidak masuk ke AK atau kerangka acuan kerja? Kenapa ini hanya opsional? Karena kalau saling salah-salahan, misalkan menyalahkan Telkom ya, Telkom kan hanya melaksanakan saja secara kontrak. Nah kontraktualnya kenapa tidak ada? Kenapa bentuknya opsional? Nah ini nanti secara digital forensik akan diidentifikasi masalahnya. Tetapi mungkin yang menjadi prioritas utama saat ini adalah untuk memastikan upaya pemulihan dengan menggunakan cold site Batam dan juga data center temporary milik para penyedia untuk segera memulihkan data ini. Jadi misalkan data ini tidak bisa di-recover pun pelayanan publik sudah bisa tergantikan dengan baik. Baik, dan yang terpenting adalah bahwa kita akan terus menunggu DPR juga Bang untuk tetap mendorong untuk mencegah atau membuat efek jera. Siapa yang bertanggung jawab ini nanti harus mendapatkan sanksi. Begitu ya Bang ya? Setuju Bang ya? Betul, setuju Oke. itu. Baik, Bang Bobi dan juga Mas Aji, terima kasih atas perspektif Anda di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.